Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi kita semua. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat satu debat yang sangat menarik antara apologet Kristen Indonesia dan juga para polemikus Islam. Mari kita simak dan mendengarkan video ini. Tuhan Yesus memberkati. Jas pakai kain kafan atau pakai kaos oblong? Kalau itu bukan. Jelaskan dulu saya. Kalau Al-Quran, menurut kitab Al-Quran yang maha sempurna, maha menjelaskan segala sesuatu. Jika seorang muslim meninggal, maka dia harus dikubur menggunakan A. kain kafan, B. pakai jas, C. pakai kain kaos oblong. Yang mana? Kalau Al-Quran nggak menjelaskan kayak gitu, Edi. Berarti kitab Al-Quran, kitab yang menjelaskan gombal. Sekarang Buktinya nggak menjelaskan apa-apa. Gimana? Setiap ditanya bingung. Ada nggak perkataan Yesus? Gimana kau itu? Kalau orang mati harus pakai peti. Dengar dulu. Di Yang Alkitab mengatakan, ada nggak penjelasan yang mengatakan kalau kalau orang mati muslim harus pakai peti? wajib dikubur pakai kain kafan siapa? Nggak ada Ada wajib. siapa wajib? Nggak Wajib dikubur pakai kain Nggak kafan. diwajibkan. Berarti muslim boleh Nggak dikubur pakai jas. diwajibkan. Sebentar. Gimana? Berarti muslim boleh dikubur pakai jas. Ya kalau misalnya nggak ada barang, nggak ada alatnya, daripada nggak ada. Oke, coba bilang dulu. Ferry gini. Dengan terpaksa. Nama saya Ferry. Ayo bilang. Nama saya Ferry. Ayo bilang. Nama saya Ferry. Enggak, itu. Sebentar Ya, dulu. sekarang Ayo gini, bilang. Di. Nama saya Ferry. Yuk. Kapan saya bertanya Ya. ini, Mas? Ayo, nama saya Ferry. Saya muslim. Kan saya mengatakan bahwa muslim kalau meninggal boleh pakai jas. Ayo bilang. Kan kata saya juga Nggak nggak berani harus dia. boleh, lebih baiknya pakai kain Nggak berani kafan. dia. Muslim boleh nggak pakai jas? Kalau meninggal boleh nggak pakai jas? Kalau di Al-Quran kan kalau Al-Quran nggak menjelaskan kayak gitu. Berat, saudara-saudara. Nah sekarang saya boleh bertanya Mereka dong. kalau bikin pertanyaan kepada kita gini, Hah? kenapa orang Kristen kalau meninggal pakai jas katanya? Nah, ternyata Muslim boleh pakai jas kalau meninggal. Sekarang saya boleh bertanya dong. Enggak, kau bikin statement dulu baru kau boleh Sekarang bertanya. saya boleh bertanya dong. Oke, abis ini kau Hah? bertanya. Tapi kau bikin dulu Tuh. statement. Giliran saya Saya, mau bertanya. Ferry, Hah? saya Muslim, orang Muslim Ya, kalau itu meninggal mah, boleh pakai itu jas. mah. Bilang. Kan saya Hah? Kan saya nggak mengatakan harus. Kan saya nggak mengatakan Terus harus. kalau Muslim wajib nggak dipakai kain kafan Des, kalau meninggal? Sebenarnya kalau misalnya kita nggak ada alat sama sekali, pakai kain apapun bisa. Yang Enggak, penting gini kita loh, gini. menutup Wajib aurat. nggak Muslim dengar? Wajib nggak Muslim Di kalau dalam meninggal muslim pakai kain harus kafan? pakai kain kafan. Berarti boleh pakai jas. Iya udah. Udah. Kau berbelit-belit, Ferry. Kau di bawah dulu. Kau berbelit-belit, kau terus di bawah terus muter. Sakit kalau saya kau bikin. Kau nggak pernah jelas. Muter sana muter sini. Ngadapin kau macam ngadapin angin puting beliung. Berputar-putar kau. Aduh, berat saudara-saudara. Sakit kepala kita dibikin si Ferry. Tidak ada pengakuannya yang greget begitu loh. Sebentar begini, sebentar begitu. Sulit sekali saudara-saudara. Ya, Komedi Indonesia. Halo, Komedi Indonesia. Yo, Ya, Muslim Bang. Muslim. Oke, silakan Bang. Tolong yang jelas dulu kamera. Oke, Bang Komedi Indonesia. Selamat pagi Bang Komedi. Ya, ya, begini Bang. Saya ini seorang Kristen. Sebelumnya saya mohon maaf ya Bang ya. Saya ini orang Kristen, tapi 13 tahun lamanya saya telah mempelajari agama Islam. Nah, yang saya dapati tidak ada satu orang Muslim sesungguhnya yang percaya dengan Al-Quran. Seperti itu. Yang saya dapati seorang Muslim pun tidak ada yang percaya kepada Al-Quran. Boleh kita tes Bang? Ya, boleh. Baik, kita tes ya. Oke. Baik. Bang, menurut Al-Quran, kitab yang menjelaskan segala sesuatu, itu kitab apa? Menurut Al-Quran, Ya. sumber ajaran Islam itu ada 4, Des. Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan Qiyas. Di dalam Jadi itu Quran bukan mana Al-Quran itu? saja, Kan? Islam. Buktinya dia nggak percaya. Oke Bang, gini. Sumber agama Islam itu Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan Qiyas. Itu di Quran surat berapa, ayat berapa? Itu Nabi yang ngomong. Bukan Quran ternyata. Makanya aku bilang Bang. Gini Bang. Oh, begini, Bang. Menurut, makanya gini Begini, Bang ya. Des. Menurut Yang Al-Quran, menjelaskan.
segini bang, menurut Al-Quran, kitab yang memberi petunjuk dan penjelasan Al-Quran. Tapi menurut orang Muslim, kita yang memberi penjelasan bukan Quran. Yang memberi penjelasan itu adalah ijma ulama. Al-Quran itu adalah Nabi. Oke, menurut ijma ulama bang. Menurut ijma menurut ulama. Sebentar, abang kan percaya dengan ijma ulama ya? Iya, menurut pendapat para ulama. Oke, menurut para ulama, haram nggak mengucapkan salam lintas agama? Tergantung ulamanya. Tergantung benar kan? Loh. Ada yang membolehkan, ada yang enggak, terserah. Kita Terus kan yang benar yang mana? Boleh nggak mengucapkan salam lintas agama? tergantung kita mau ikut ulama yang mana. Tergantung. Makanya aku bilang bang, akibat Makanya Muslim fleksibel, tidak Bang, percaya dalam lagi beragama. dengan Al-Quran, mereka sekarang tergantung. Ya iyalah. dalam beragama Mengikuti fleksibel. ulama. Saya kalau jadi kakak begini, mengikuti ulama sama saja menggantung Sumber leher. itu Al-Quran, hadis, ijma dan kias. Loh, buktinya Anda tergantung-gantung, Bang. Apa? Sekarang boleh nggak mengucapkan Iyalah, salam pendapat lintas agama? ulama itu setiap kepala itu beda. Enggak, Setiap Bang. pandangan Menurut ulama itu beda-beda. Saya mau tanya lah sama Abang. Semuanya Abang kan menurut pengikut, Al-Quran Abang kan dan pengikut hadis. ulama nih. Iya. Oke. Nggak salah. Jadi boleh nggak Salahnya di mana? memberi salam lintas agama? Terserah Anda ikut ulama yang mana. Semua ulama Gimana, Bang? dan Ikutin hadis. ulama, tapi ulamanya juga tergantung terserah. Berat, Boleh saja, saudara-saudara. boleh. Rasulullah memberi makan orang Yahudi aja tidak apa-apa kok. Kalau saya pribadi, saya mengikut yang boleh. Ada juga yang tidak boleh, tidak apa-apa. Oke. Kita kan Jadi fleksibel. gini, Bang. Fleksibel. Oke, jadi kalau misalnya kalian dapati perselisihan menurut Al-Quran nih, ta'atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Tetapi jika kalian dapati perselisihan, maka perkara harus dikembalikan kepada siapa? Al-Quran dan Sunnah. Harus dikembalikan kepada Al-Quran, Bang. Nggak ada Al-Quran dan Sunnah. Harus dikembalikan Sunnah. kepada Rasulullah Allah yang dan menyuruh. Rasulnya. Rasulullah yang menyuruh Al-Quran dan Sunnah. Oke, sekarang Sebelum begini. aku meninggal, ikutinlah sunnahku dan sunnahnya Khulafaur Ar-Rasyidin, Al-Mahdiyin. Nah, apa salahnya? Ya itu kata orang yang ngarang hadis itu, Bang. Itu Itu kata Nabi orang yang yang ngarang ngomong. hadis itu. Itu Nabi Muhammad yang ngomong ngomong. begitu. Oke, gini dah, saya tanya dulu. Ya. Menurut abang pribadi nih, abang kan seorang Muslim. Nah, ya. Kalau Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Benar. Benar. sama Muhammad ditaruh di Quran nggak? Di hadis, Nggak ditaruh di sahabat Quran. yang menjelaskan. Oh, berarti kalau Muhammad Penjelasan dapat Al-Quran wahyu, itu sebentar, dari gini. hadis. Gini, kalau Muhammad dapat wahyu, sama Muhammad wahyunya itu dimasukkan dalam Quran apa dimasukkan dalam hadis? Di Al-Quran dan di hadis. Coba, saya Yang mau menjelaskan tanya nih. Al-Quran Coba, itu adalah coba hadis. di mana? Di Di gini lagi. Al-Quran tidak ada Wahai menjelaskan sholat. Muhammad, wahyu yang Nah. ini tolong jangan kau masukkan ke dalam Quran. Wahyu yang ini harus kau masukkan ke dalam kitab Sahih Bukhari. Yang mana coba? Loh, bukan tidak dimasukkan. Penjelasan Al-Quran itu ada di hadis. Penjelasan Yang menjelaskan Al-Quran. hadis itu Rasulullah. Ah, benar saya bilang Nah, kan? iya. Benar saya bilang. Seperti yang saya katakan. Menurut Penjelasan Al-Quran Al-Quran. itu ada di hadis, Oke. Edis. Oke, menurut Al-Quran, kitab yang menjelaskan Al-Quran atau hadis? Penjelasan Al-Quran itu ada di hadis, kurang jelas apa hadis. Ya kan? Makanya saya bilang teman-teman benar. Menurut Nah, Al-Quran, kitab yang memberi penjelasan dan petunjuk adalah Al-Quran. Menurut orang Islam, kitab yang memberi petunjuk dan penjelasan adalah hadis. Sekarang Makanya, aku tanya. apa Sekarang aku kata tanya. Quran dengan apa Boleh kata tanya orang Islam beda. Sekarang aku tanya, Edis, seandainya Al-Quran turun ke kamu, ngerti nggak kita umat-umat biasa? Menurut Al-Quran, Al-Quran itu adalah kitab yang mudah dimengerti. Ya iyalah, udah dimengerti. Nabi yang menjelaskan Gimana? kepada kita. Sekarang saya tanya bang, menurut Quran, Quran itu mudah dimengerti nggak? Udah dimengerti kalau Nabi yang menjelaskan. Ah, Kalau terus kita kenapa kau sendiri bilang sulit dimengerti? Quran Karena Nabi bilang yang Quran menjelaskan. mudah dimengerti. Orang Islam bilang Quran adalah kitab yang sangat sulit dimengerti. Kau harus memahami 14 cabang ilmu. Kau harus paham nahwu sorof, balaghah, mantiq, bayan. Oh, macam-macam ilmu segala macam. Edis, Menurut orang Islam. Kita orang Nah, menurut awam. Al-Quran, Kita- Quran kita ini mudah orang dimengerti. Menurut orang Islam, kita ini orang Quran awam. sulit dipahami. Bukan sudah dipahami, kita itu harus mengambil dari perkataan Nabi. Penjelasan Al-Quran itu dari hadis, Nabi yang berkata. Kita mana bisa, kita tidak bisa Oke, kita baik. memikirkan ini apa Baik. ya maksud Al-Quran. Baik. Itu harus Nabi yang menjelaskan dan para Baik, ulama. baik. Saya ikuti pola pikir Anda. Nah, Saya ikuti pola pikir Anda. Iya. Menurut Anda, Muhammad Ahlinya itu yang menjelaskan mana bisa kita. Oke. Menurut Abang nih Bang Komedi Iya. Indonesia.
Menurut Anda Nah. Muhammad itu ngikutin Al-Quran, apa dia ngikutin hadis? Mengikuti perkataan Allah dalam Al-Quran. Sedangkan Muhammad saja ngikutin Al-Quran. Hadis. Ya iyalah. Sedangkan Muhammad saja dia ngikutin Al-Quran, tapi kalian ngikutin hadis. Ya. Gimana yang Aduh, pola benar? pikirmu pola pikirmu. Bagaimana? Penjelasan Al-Quran itu ada di hadis. Kita orang manusia biasa nggak bisa menjelaskan sendiri tanpa perantara Nabi dan ulama. Oh gitu. Dan para Jadi hadis menurut orang Islam umat Hadis manusia tidak bisa memahami Al-Quran. sendiri. Ya melalui bisa, tapi melalui Nabi ya ada di Oh, hadis. harus melalui Nabi. Di ayat berapa itu? Ya, Quran iyalah, tidak namanya bisa juga dipahami, Islam kok. harus melalui Muhammad. Di dalam Quran surat berapa? Ya benar. Oke, di dalam Ya, itu Quran ada surat di berapa? hadis. Sebelum aku meninggal ikutilah sunnahku dan sunnahnya khulafa Itu kan bukan ar-rasyidin. Quran. Itu hadis. Menurut Dia ngomong. Al-Quran. Ih, ya menurut Al-Quran itu yang menurut hadis sama hadis. Oh, menurut Quran, Paham menurut nggak? hadis. Nah, saya punya gambar yang cocok buat dia ini. Ajaran Islam itu Al-Quran dan hadis. Ya, oke lah, nggak apa-apa, kita turuti ya. Iya, jeda, Baik. Google dulu, cari Google Oke, dulu. baik. Nih, Oke. saya sudah buat bagan bagaimana Al-Quran dan hadis. Ya. Iya. Oke. Menurut Al-Quran, nih, di dalam Nah. surat Al-Ahzab ayat 63. Menurut Al-Quran, Nah, kalau ya. Muhammad ditanya tentang hari kiamat, Quran suruh bilang apa? Kenapa? Hanya Allah yang tahu. Nah, Quran memerintahkan mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Katakanlah, kiamat itu hanya di sisi Allah dan boleh jadi kemungkinan kiamat itu sudah dekat. Menurut Iya. Al-Quran. Sedangkan menurut hadis di dalam Sahih Muslim nomor 854, kiamat itu hari Jumat. Iya. Nah, sekarang saya mau tanya sama kamu. Di dalam kasus ini Muhammad mematuhi Al-Quran nggak? Mematuhi. Menurut Salahnya di mana? Al-Quran sudah disuruh bilang apa kalau ada orang tanya hari kiamat? Hanya Allah yang tahu dan Rasulnya. Nah, tapi apa jawaban Muhammad? Hari Jumat. Rasulullah tahu. hari Jumat. Berarti di situ Muhammad mengikuti perintah Allah atau enggak? Mengikuti perintah Allah. Apa perintah Allah Ayo. kalau ada orang tanya hari kiamat? Hanya Allah yang tahu dan Rasulnya. Ditambahin hanya Allah yang tahu dan Rasulnya. Ditambahi. Rasulullah Mulai tahu. tadi ya menambah-nambahi ayat Bukan Al-Quran. menambahi. Padahal dalam Quran tidak ada dibilang hanya Rasulnya yang tahu. Hanya Pengetahuan kok. Allah lah yang tahu. Itu Rasulnya kan menurut tidak kok. Menurut tahu. Rasulullah. Rasulullah kan mengerti. Tapi ketika sudah bertemu dengan Muslim, maka ayat Quran harus beranak pinak. Berat, sungguh Terjemahannya berat. Rasulullah yang mengerti. Loh, Hari Jumat coba itu adalah kiamat. sekarang begini Bang Rasulullah yang Komedi. mengerti. Bang Komedi, Anda ada Nah, Quran? ayo. Anda ada Quran di rumah? Ada. Oke, coba tolong bukakan surat Al-Ahzab nomor 63. Kenapa? Biar kita baca Saya belum bareng-bareng di berburu. situ. Adakah di situ Rasul tahu hari kiamat? Ada dalam hadis. Penjelasannya dalam hadis. Makanya saya bilang, Yang orang menjelaskan Islam nggak Al-Quran percaya itu Al-Quran. hadis. Mereka percayanya apa? Mereka percayanya hadis. Kalau Quran, Sekarang saya tanya. nih, nanti dulu. Kitab kami Sekarang udah saya tanya. ganti. Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Ayo. Oke lah bro, karena Anda tidak berkenan membuka Al-Quran seperti biasa. Begini, Sebentar ada orang. gini. Nanti dilanjut dulu. Oke, boleh. Boleh, nanti lanjut tapi bawa Al-Quran ya bro ya. Oh iya. Al-Quran boleh, siap di boleh. tangan ya. Iya. Oke, baik. Oke, teman-teman ya. Bagi muslim-muslim yang mau masuk, saya minta tolonglah ya, dipersiapkan Al-Quran ya. Seperti itu. Nih. Ini saya sudah bikin loh bagian-bagiannya. Kalian tahu nggak? Kalau saya lagi mandi, biasanya kan mandi ngidupin air anukan keran kan? Shower kan? Nah, kalau saya lagi mandi, tahu nggak kalian yang ada di kepala saya? Ketika saya lagi sampuan, yang ada di kepala saya apa? Kira-kira gambar apakah yang bisa saya bikin supaya saya bisa mengekspresikan isi kepala saya kepada muslim. Nah ini muncul lah ini. Nah ini. Nih. Yang sini adalah Quran, yang sini adalah hadis. Nah, menurut kitab Al-Quran, kalau Muhammad ditanya tentang hari kiamat, katakanlah pengetahuan hari kiamat itu ada di sisi Allah dan boleh jadi sudah dekat. Menurut Quran. Disuruh bilang begitu. Tapi menurut hadis, kiamat hari Jumat. Nah makanya saya mau tanya sama kalian muslim. Sebenarnya di sini Muhammad percaya nggak sama Al-Quran? Makasih Siratal Mustaqim. Makasih bang. Nah Siratal Mustaqim itu videonya mantep-mantep tuh. Ya, PT-PT-nya keren-keren. Nah ya, lihat tuh teman-teman. Ketika muslim ditanya
Jikalau mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, apa disuruh? Katakanlah kiamat itu hanya di sisi Allah. Dan boleh jadi sudah dekat. Tapi kalau menurut hadis kiamat hari Jumat. Yang mana yang benar Muslim? Mari saya undang Muslim untuk naik. Yuk. Kita kasih naik, ada Aska. Mudah-mudahan Muslim yang naik membawa akal, bukan membawa emosi. Ya, silakan Aska. Akagami. Pikir si Aska tadi. Silakan Akagami, nyalakan kamera, Bro. Akagami. Gimana Bang? Iya Bang. Ya, silakan. Selamat pagi. Mari silakan nyalakan kamera, kita diskusi dengan baik. Silakan. Makasih topinya Bang Ben, makasih. Teman-teman terima kasih ya yang memberi support kepada saya. Terima kasih teman-teman. Yang memberi support lewat gift, hati-hati kalau memberi support kadang-kadang juga salah alamat. Kadang-kadang mau ngasihnya ke sini, malah ngasihnya ke samping. Sering kayak begitu. Ya, Aka, silakan Akagami, nyalakan kamera. Nggak bisa on cam Bang. Bisa Bro, bisa. Di sini saya kirim undangan kepada Anda untuk menyalakan kamera. Sudah saya kirimi Anda undangan, tinggal Anda terima saja itu. Di layar Anda sudah ada permintaan untuk menyalakan kamera. Saya nggak bisa on cam karena lagi di jalan Bang. Oh, tidak bisa on cam. Berarti sudah malu dilihat orang kalau jadi orang Muslim ya. Ya. Ya begitulah Bang. Loh, kalau masih bangga dengan Bang, gini loh Bang. Di sini ada 1.900 orang menonton. Mereka pengen nih, mana nih yang Muslim ini kok nggak ada yang memberi jawaban kepada kafir laknatullah ini. Kenapa tidak ada Muslim yang mampu menjawabnya ini? Mau dibawa kemana iman kita ini, saudara-saudara? Kalau saya meyakininya Bang, kata kafir itu bukan untuk orang di luar Muslim. Oke lah, tapi nggak masalah Bang. Abang ngomong panjang lebar boleh, silakan nyalakan kamera yuk. Gak usah lah Bang, saya malu Bang. Tapi gak usah gitu. Oke lah Bang, saya mohon maaf Bang Akagami, saya turunkan dulu, mohon maaf. Oke Bang, maaf ya, saya turunkan dulu. Iya, jadi teman-teman ya, di sini ada 2.000 orang memandang. Ya, bayangkan kalau 2.000 orang itu Anda tumpuk di tenda. Enggak cukup itu, ada berapa tenda itu yang harus Anda dirikan itu, ya. Banyak loh 2.000 orang itu kalau dikumpulin di gedung, ya. Jadi tolong ini, berikanlah performa terbaik kalian ya, yang muslim-muslim. Kalau naik kemari, marilah kalian masih bangga dengan keislaman kalian. Yuk, naik, nyalakan kamera, mari kita diskusi dengan baik ya. No hujat-hujat, nggak boleh hujat-hujat. Ya, saya nggak pernah lo hujat-hujat lo ya. Saya mengatakan yang fakta-fakta. Karena fakta menurut Quran diperintahkan. Kalau orang bertanya tentang hari kiamat, jawablah, katakanlah kiamat hanya di sisi Allah. Tapi di hadis kiamat hari Jumat. Nah, berarti apakah Muhammad melaksanakan Al-Quran? Ayo, silakan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini dan mari kita simak bersama dan mari kita juga akan memberikan komentar-komentar yang baik dan positif. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita juga merenungkan firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-22. Begini bunyi firman Tuhan. Faedah daripada menuntun hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengalaman akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian, menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setia jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk
ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang, tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu, tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, dan biarlah hikmat dari Tuhan menyertai, menuntun kehidupan kita. Marilah kita menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan mari kita saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lain. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.